Di halaman 10, pasal 10, lanjut langsung ke halaman 40. Halaman 10 itu kita bisa lewatkan langsung karena sudah pernah kita baca. Sekarang lanjut di halaman 40. Jenis sakramen. Sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh GKP adalah: 1. Baptisan kudus untuk anak dan dewasa. 2. Perjamuan kudus. Masuk pasal 23. Oh maaf, ada yang terlewat. Jadi di tata gereja yang terbaru ini ada banyak hal baru, ada banyak hal yang sebelumnya tidak terakomodasi, lalu sekarang diatur dan diakomodasi. Apa saja itu nanti kita akan temukan dalam prosesnya. Jadi ada banyak hal yang dulu sepertinya kok kaku, kagok, di sini bisa jadi lebih luas. Pasal 23, baptisan anak. 1. Baptisan kudus anak adalah sakramen yang dilayangkan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pengakuan iman dan janji baptisan orang tua atau wali anak tersebut. Ini dipertegas, soal wali ini dipertegas. Sebelumnya biasanya orang tua tok yang disinggung. Nah, dari kalimat ini pun juga dipertegas bahwa pelayanan baptisan ini adalah tindakan gerejawi. Jadi diawali oleh inisiasi majelis jemaat untuk melakukan layanan ini. Bahwa nanti selanjutnya itu direspon oleh warga jemaat, itu menjadi saling bersaut-saut lah. Jadi gaya bersambut lah gitu ya. Yang kedua, baptisan kudus diselenggarakan oleh majelis jemaat dan pelayanannya dilakukan oleh pendeta dalam kebaktian minggu. Catatannya itu kebaktian minggu, dilakukan dalam konteks kebaktian minggu. 3. Baptisan kudus dilaksanakan berdasarkan: pertama, program jemaat. 2. Permintaan orang tua. 3. Permintaan jemaat atau gereja lain. Ini yang diakomodasi. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya itu hanya program jemaat, permintaan jemaat lain atau gereja lain. Yang permintaan orang tua ini sebelumnya nggak pernah ada, baru diakomodasi di sini. Nah, ini sebenarnya berangkat dari case di lapangan, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, bahwa kemudian ada kebutuhan menginginkan layanan baptisan kudus seperti itu. Sebelumnya nggak pernah diatur, baru-baru yang sekarang ini diatur. 4. Pelaksanaan baptisan kudus anak dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat majelis jemaat sebagaimana diatur dalam pedoman pelayanan sakramen GKP. Ya, contohnya tadi itu, misalkan kita punya program baptisan kudus setahun berapa kali misalkan kita bikin 2 kali, pertengahan tahun dan akhir tahun. Ternyata dalam perjalanannya itu ada kebutuhan orang tua yang membaptiskan. Tetap keputusannya dibawa di rapat majelis jemaat. Tidak berarti otomatis disahkan, diiyakan, tetapi harus lewat prosedur itu, dibicarakan di dalam majelis jemaat, di forum rapat majelis jemaat, diputuskan di situ. Misalnya kita rutin itu baptisan kudus bulan apa aja ya? Desember doang. Pertengahan ya. Sebutlah bulan Mei, Juni, Juli gitu ya. Sebutlah itu. Misalkan bulan Mei lah, Mei dengan Desember misalnya ya. Misalkan itu. Ternyata satu ketika Pak Leo datang, Pak, saya mau baptisin anak saya, Pak. Ini kondisinya. Tapi Pak Leo majelis ya, jangan Pak Leo lah, orang lain lah. Contoh siapa ya? Si X lah pokoknya datang ngomong, Pak,
tapi kita tidak dalam program nih. Ya, tapi kami punya kerinduan Pak. Baiklah, kami tampung dulu, kami bawa dalam rapat. Oke. Di rapatlah kita putuskan. Sudah dapat keputusan, oke, kita bisa laksanakan dengan catatan mengikuti prosedur seperti yang biasa di GKP. Pewartaan 2 kali minimal begitu. Oke. Kembalikanlah informasi ke orang tua. Gimana? Kami siap melayani, tapi dengan mengikuti prosedur seperti yang biasa dilakukan oleh GKP. Yaitu minimal 2 kali pewartaan. Bagaimana? Oke? Oke. Ya wayang sudah sepatutnya lah gitu ya. Mau dilayani bukan mengikuti semata-mata maunya orang tua, tapi juga harus kooperatif gitu ya. Dua pihak harus saling menghargai. Nah, kalau itu dikatakan oke, ya oke, laksanakan. Gitu ya. Prinsipnya balik lagi ke rapat majelis jemaat. Persyaratan. Ini hal yang baru lagi. Persyaratan ini. Anak yang akan dibaptis berusia di bawah 17 tahun. Kalau di tata gereja yang sebelumnya itu 15 tahun. Ini yang tahun 2007. 15 tahun. Di tata gereja 2020 ini 17 tahun. Dasarnya apa? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena faktor perhitungan CD-nya pada saat CD. Ya. Lalu B, orang tua atau wali yang berhak membawa anak untuk menerima pelayanan baptisan kudus adalah, nah ini lagi dirinci. Sebelumnya tuh nggak pernah ada rincian kayak gini, detail. 1, orang tua yang sah secara hukum. Orang tua yang sah secara hukum jelas dibuktikan dalam bentuk apa? Akte. Mungkin nggak jika ada orang tua tunggal? Mungkin. Yang penting ada akte ya kan? 2, wali yang menerima tanggung jawab dari orang tua anak yang akan dibaptis. Bisa jadi adalah keluarganya. Siapa saja keluarganya itu? Bisa kakek, nenek ya, bisa om, tante, dan sebagainya. Kayak begitu. 3, orang tua karena penetapan pengadilan. Ini yang adopsi ya, yang adopsi. 4, wali atau perwakilan dari yayasan badan hukum bagi anak yang berada dalam asuhannya. Ini panti asuhan contohnya, ya, panti asuhan. C, salah satu di antara orang tua atau wali tidak kehilangan hak untuk menyerahkan anak tersebut menerima baptisan sesuai dengan ketentuan penggembalaan khusus dalam PPTG pasal 32 ayat 2F. Silakan nanti dibuka pasal 32 ayat 2F. Itu berkaitan dengan penggembalaan khusus. Ada beberapa tahap dalam penggembalaan khusus. Ada tahap 4 mata, tahap 6 mata, dan seterusnya. Kalau sampai dengan tahap yang terakhir, yang bersangkutan masih ngeyel juga, ya kehilangan hak. Majelis jemaat bisa mengambil keputusan mengeluarkan atau menghilangkan status keluarga jemaatannya. Tapi kalau kemudian dari tahapan penggembalaan khusus itu yang bersangkutan mengalami perubahan, perbaikan, pertobatan, tidak terima kembali. Nah, dalam konteks untuk baptisan ini, misalkan orang tuanya bermasalah nih, orang tua yang bermasalah, tapi cuma satu aja yang bermasalah, maka yang tidak bermasalah ini punya hak untuk membawa anaknya untuk dibaptis, gitu ya. D, salah satu di antara orang tua atau wali anak yang bukan anggota sidang jemaat GKP wajib menyatakan persetujuannya secara tertulis. Misalnya gimana nih? Pernikahan beda agama, wajib tuh yang bukan anggota GKP bikin surat pernyataan. Atau kasus sama-sama Kristen tapi salah satu orang tuanya itu warga dari gereja lain,
Itu juga tetap ada semacam surat pernyataan. Bisa nggak begitu dimungkinkan? Maksudnya mungkin nggak dalam sebuah keluarga beda gereja? Mungkin banget gitu. Sangat mungkin itu. Untuk konteks GKP itu sangat mungkin. Yang berikutnya D. Orang tua atau wali anak yang akan dibaptis wajib mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh majelis jemaat. Ini standar ya. Sebelum pewartaan ini harus percakapan gerejawi. Misalnya 18, ini omong kosong aja ya. Misalnya kita punya rencana baptisan kudus tanggal 18 Oktober. Berarti pewartaan kedua tanggal berapa? 11 Oktober. Pewartaan pertama berarti tanggal 4 Oktober. Maka sebelum tanggal 4 Oktober sudah wajib menyelesaikan percakapan gerejawi. Dan biasanya di lingkungan GKP Seroja ini sermon itu di hari Jumat. Berarti kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 2 ya. Maka tanggal 2 itu adalah percakapannya. Jangan dilakukan percakapan di tanggal 16 misalkan atau di tanggal 15. Pewartaan mau udah tapi percakapan belum. Kalau ternyata ketahuan orang tuanya bermasalah, gimana? Kan gitu ya. Jadi dilakukanlah sebelum supaya sudah jelas semuanya. Makanya biasanya untuk informasi berkaitan dengan baptisan kudus ini diwartakan jauh-jauh hari. Minimal itu 1 bulan sebelum rencana baptisan kudus. Supaya apa? Orang tua diberi kesempatan untuk mendaftarkan anak-anaknya. Yang kedua, supaya ada proses percakapan gerejawi yang dilanjutkan nanti dengan pewartaan nama-nama calon baptis. Paling nggak 1 bulan gitu. Kalau nanti bulan Desember, minggu pertama kita mau baptisan, paling tidak minggu pertama November itu sudah diwartakan. Gitu ya. F. Nama calon peserta baptis telah diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. Jika tidak ada anggota jemaat atau orang atau pihak lain menyatakan keberatan secara tertulis atau sah, baptisan kudus dapat dilaksanakan. Ini yang F jika kasusnya kayak gimana misalnya? Jika dia di panti asuhan misalnya, ternyata pihak keluarganya mungkin bukan orang tua kandung ya, mungkin omnya, tantenya itu keberatan. Nah ini juga perlu diselesaikan dulu, jangan memaksakan diri, dituntaskan aja dulu. Nah, persiapan dan pelaksanaan pelayanan baptisan kudus diatur dalam pedoman pelayanan sakramen GKP. Mudah-mudahan nanti raker tahun depan sudah kita terima. 7. Jika orang tua, wali, dan atau anak yang akan dibaptis karena satu dan lain hal berhalangan hadir di rumah ibadah, pelayanan baptisan dapat dilakukan secara khusus di rumah yang bersangkutan. 8. Majelis jemaat memberikan atau mengeluarkan surat baptisan kudus atas nama anak yang sudah dibaptis. Nah, untuk poin 7 dulu. Nah, poin 7 ini salah satu hal yang dijadikan sebagai topik pembicaraan di konven juga kemarin. Jadi tanggal 28, 29, dan 30 September kemarin saya dan para pendeta GKP itu konven dengan beberapa topik, 3 topik. Yang pertama itu adalah perjamuan kudus online, baptisan kudus online, dan jabatan pelayanan. Jadi di sini penabisan, emeritasi, dan sebagainya. Online juga. 3-tiganya itu bicara soal dimungkinkan nggak dari hasil konven yang kemarin kita semua menyepakati dapat dilakukan. Nah, unik kan ya? Namanya juga kondisi khusus, kondisi bencana. Bagaimana kita melakukan pelayanan secara online untuk baptisan? Nah, ada banyak yang didiskusikan. Salah satunya adalah
mengingat kembali bahwa sakramen baik itu baptisan maupun perjamuan kudus itu adalah tanda atau meterai, sehingga ada simbol-simbol gerejawi tertentu, ada simbol-simbol tertentu yang akan dihadirkan di dalam sakramen itu. Kalau perjamuan kudus simbolnya apa? Roti dan anggur. Kalau baptisan kudus simbolnya apa? Air. Itu harus dihadirkan. Nah, dalam konteks itulah kemudian diskusi berkembang dan menjadi sangat luas. Kalau diskusi tentang perjamuan kudus cepat saja itu selesai, cuma 2 jam beres. Tapi untuk baptisan kudus butuh waktu 2 hari untuk kami bahas lebih detail lagi. Karena memang rada-rada jelimet. Tapi kesepakatannya adalah ini dapat dilakukan. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Opsinya pertama, karena di dalam proses baptisan kudus ini ada percakapan antara pendeta dengan orang tua calon baptis, maka orang tua calon baptis itu dapat hadir di dalam gedung gereja. Anaknya bagaimana? Gak boleh kan? Menurut protokol kesehatan gak boleh anak kan? Maka orang tua yang wajib datang ke gedung gereja. Kalau ternyata orang tuanya tidak dapat ke gedung gereja, bisakah kita lakukan dialog dalam kebaktian? Bisa, jika kebaktian dilakukan dengan cara aplikasi Zoom misalnya ya. Ada percakapan di situ, tapi tetap dengan catatan. Apa catatannya? Warga jemaat yang lain ikut menyaksikan juga. Karena sakramen ini bukan hanya urusan private, tapi ini urusan komunal. Bukan hanya urusan pendeta dengan yang bersangkutan, tapi ini adalah gereja dengan seluruh warganya. Nah, itu perlu dilihat dalam konteks ini. Jadi nggak bisa cuma Zoom berdua aja, dua pihak antara pendeta dengan orang tua yang baptis. Warga jemaat yang lain wajib juga menyaksikan. Jadi berarti kalau memang nggak bisa hadir, pertama bisa pakai Zoom dan juga pakai aplikasi yang lain seperti kebaktian yang bisa kita lakukan, kan gitu ya. Udah kayak begitu. Nah, kan anaknya nggak ada, anaknya tidak hadir di situ. Gimana soal teknisnya? Karena yang diutamakan adalah simbol airnya, bukan simbol ini, airnya gitu ya. Teknisnya bisa dalam bentuk macam-macam. Ada salah satu usulan pakai CRR, dituangkan saja aku baptiskan kau, namanya disebut ya, namanya disebut. Aku baptiskan Suluk Setia, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Simbol tuang 1, tuang 2, tuang 3, gitu kan ya. Lalu diselanjutkan dengan baca ayat Alkitabnya kan, mas baptisan. Nah, ini yang bisa dilakukan. Opsinya bisa ada banyak cara, tapi keputusannya adalah kita dapat melakukannya secara online. Namun demikian, toh pada akhirnya ini bukan bentuk pemaksaan. Gereja memfasilitasi, gereja membuka peluang jika ada orang tua yang hendak membaptiskan anak-anaknya. Silakan, gereja akan melayaninya secara online di tengah-tengah kondisi terbatas ini. Tapi ternyata orang tuanya, aduh, kayaknya nggak enak amat ya, kok baptisan online. Lalu nggak mau baptisin, yaitu hak orang tua, betul? Tapi ini kita melakukannya dalam rangka menjawab kerinduan orang tua yang ingin segera melakukan pembaptisan buat anak-anak. Kalau mau lakukan baptisan, ini salah solusinya. Kalau mau dilakukan, ayo silakan. Kalau mau ditunda, ya silakan, itu hak dari orang tua. Tapi gereja yang jelas membuka, memfasilitasi untuk layanan seperti itu. Gitu ya. Bisa nggak dengan teknis-teknis yang lain selain kerucukin itu? Bisa nggak kalau datang ke rumah masing-masing? Bisa, tapi resikonya tinggi. Ya kan? Pendeta itu kan mungkin lewat berapa tempat kan, sampai ke rumahnya steril, pendetanya nggak steril gitu kan ya. Malah jadi bawa penyakit nanti buat bayinya. Kecuali pendetanya mempersiapkan diri betul-betul semuanya dari awal,
nanti ketika sampai di rumah yang dibaptis mandi dulu. Gitu. Mandi dulu di sana. Jadi ribet. Ya. Intinya ada banyak solusi, tawarkan. Yang penting adalah nanti dapat respon nggak dari warga jemaat, dari orang tua. Kalau enggak, ya udah, ya nggak usah. Kan nggak ada pemaksaan. Yang penting kalau ada orang tua yang ingin melakukan baptisan, gereja siap memfasilitasinya secara online, gitu aja. Ya. Paling anak dibaptis semua ya, udah semuanya kan ya? Nggak tahu yang ketiga ya. Lagi proses ya. Perabda sudah semua ya? Kayak anaknya Pak Charles ya, Sion. Anaknya Pak Willy juga kan belum dibaptis. Tadi saya udah bicara juga. Mau nggak? Kalau mau, ayo. Ya dibicarakan dulu sama istri katanya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Kita nggak akan maksa-maksa gitu. Kayak gitu ya. Sekarang masuk ke pasal 24. Baptisan kudus dewasa. Baptisan kudus dewasa adalah baptisan kudus yang dilayangkan kepada orang dewasa berdasarkan pengakuan imannya secara pribadi. Nah ini catatan pentingnya, secara pribadi. Itu yang menjadi pembeda dengan baptisan anak. Baptisan anak itu dasarnya adalah pengakuan iman orang tua atau wali. Kalau baptisan dewasa itu pengakuan imannya secara pribadi di hadapan jemaat. Balik lagi, komunal, bukan private. Baptisan kudus dewasa diselenggarakan oleh majelis jemaat dalam kebaktian minggu dan dilayani oleh pendeta. Persyaratan telah berusia 17 tahun bagi anggota jemaat, 18 tahun yang berasal dari keyakinan atau agama lain. Ini untuk membuka kesempatan bagi yang belum Kristen belajar lebih banyak dulu, gitu ya, nggak instan. B. Bagi yang berasal dari keyakinan lain wajib membuat surat pernyataan bahwa baptisan kudus dilaksanakan atas dirinya karena kemauan yang bersangkutan tanpa unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, serta membebaskan pihak gereja dari segala tuntutan hukum. Sebenarnya bukan hanya pada saat dia akan dibaptis, bahkan saat dia sedang memulai proses katekisasi pun sudah harus mengisi itu, supaya jangan sampai nanti disebut kristenisasi kan, disebut apa lagi, macam-macam. Harus ditegaskan bahwa menjadi Kristen, mau belajar jadi Kristen, itu adalah atas dasar keinginan pribadi. Kan begitu ya? Tuh. C. Memiliki sikap, perilaku, dan paham tentang pengajaran sesuai firman Allah dan ajaran DKP. D. Telah mengikuti, menyelesaikan katekisasi khusus baptisan dewasa. E. Telah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh majelis jemaat berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan imannya. F. Telah mendapat persetujuan dari majelis jemaat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak menerima baptisan dewasa dan tidak ada anggota jemaat atau orang atau pihak lain yang berkeberatan. Ini bisa juga yang yatim piatu tadi mirip seperti yang baptisan anak tadi ya, tidak ada yang berkeberatan. Ya. Mestinya sih itu mesti nggak jadi persoalan karena 18 tahun mestinya sudah dianggap dewasa secara hukum ya. Atau usia berapa dewasa secara hukum? 21 atau 18? Hah?
Perdata 18. Oh, mungkin dasar itu ya. Oke. Kalau pidana 21. Pidana 17. Oh ya. Kalau udah 17 tahun kan dapat yang hukum dewasa atau mana? Oh, oke. Oke. Berarti malah cocok ya ini ya. Maka kalau kawin di bawah 18 sebenarnya harus ada mungkin pernyataan ke pengadilan, kita harus pilih hakim. Nggak tahu di jalan. Di prakteknya gimana ya? Oke. Oke. Oke, informasi penting. Baik. Baik. Yang keempat, nama calon peserta baptis telah diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. Jika tidak ada anggota jemaat atau orang atau pihak lain menyatakan keberatan secara tertulis, baptisan kudus dapat dilaksanakan. 5. Persiapan dan pelaksanaan baptisan kudus dewasa diatur dalam pedoman pelayanan sakramen GKP. 6. Jika ada calon peserta baptis yang sudah mengikuti persiapan baptisan kudus dewasa karena satu dan lain hal berhalangan di rumah ibadah, pelayanan baptisan akan ditangguhkan. Kemudian diatur lebih lanjut oleh majelis jemaat. Misalnya sakit, nggak bisa datang, ya udah tunggu sehat dulu aja. Bisa nggak minggu berikutnya? Kalau majelis jemaat menyepakati, menyetujui minggu berikutnya, boleh. Kalau kemudian menyepakati tunggu sebulan lagi ya, oke, sebulan lagi. Gitu. Tapi jangan sampai ntar sebulan lagi udah sehat sakit lagi. 7. Majelis jemaat memberikan surat atau melakukan surat baptisan kudus atas nama orang yang sudah dibaptis. Lalu pasal 25 pelaksanaan. Atau sebelum keperjamuan kudus, ada yang mau ditanyakan dulu atau mau ditanggapi dulu? Ya. Ini mengenai baptisan kudus apa? Kan usianya maksimal 17. 17 ya? Di bawah 17 tahun. Terus kalau yang mengenai ini kan baptisan kudus dewasa kan tadi dari 18. 18. Nah, terus kalau misalnya dia dewasa di usia 21 mau ke Kristen boleh Pak? Boleh aja. Apa melalui baptisan baptisan kudus? Kalau itu kan bukan otomatis. Sebutannya baptis dewasa itu otomatis dia harus wajib katekisasi dulu. Katekisasi itu kan berarti proses sebelum sidi kan. Maka urutannya nanti yang dalam baptisan dewasa itu dia penyataan pengakuan iman dulu. Karena dasar dari baptisan adalah pengakuan iman. Pengakuan iman sama dengan sidi, ya. Berarti dia harus sidi dulu nih kalau dari agama lain. Sidi dulu, selesai sidi langsung diproses dengan baptisan. Dia nggak instan jadinya. Misalkan usianya jangan 21 lah, 40 tahun misalkan. Ya, 40 tahun dia datang, Pak Pendeta saya mau dibaptis. Oke, belajar dulu ya, katekisasi dulu. Jadi sangat mungkin tidak usia 40 tahun, bisa jadi 41, 42 tahun baru dibaptis gitu. Karena dia wajib untuk katekisasi dulu nih. Clear ya? Jadi ada hal yang terbalik nih. Kalau yang baptis anak, karena dasarnya adalah pengakuan iman orang tua, maka dia dibaptis. Tapi secara pribadi dia nanti harus sidi, ya kan, dari anak. Tapi kalau dia untuk dewasa, dia katekisasi dulu, sidi pengakuan iman dulu, baru dibaptis, gitu. Clear ya? Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke pasal 25, pelaksanaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dalam lingkungan GKP dilaksanakan oleh dan berada dalam tanggung jawab majelis jemaat. Pelayanan perjamuan kudus dilakukan oleh pendeta dan penatua. Bapak-bapak ibu-ibu nih penatua pribadinya. 3. Perjamuan kudus dilakukan dalam rangka. Nah, ini kita mengalami perluasan lagi. Perluasan. Sebelumnya kan cuma 4 kali minimal 4 kali ya. Di sini diperluas. Kita lihat perluasan di mana aja. Pertama, Jumat Agung. Pekabaran Injil GKP
Hari tahu nggak? Bulan apa? Tanggal berapa? Hari pekabaran Injil GKP. Catat, catat. Langsung aja di situ, catat. Tanggal berapa? Ada ingat nggak? 11 Juli. 11 Juli. Ya? Ya, 11 Juli. Di minggu yang berdekatan dengan tanggal 11 Juli. Biasanya minggu kedua bulan Juli jadinya. Tanggal 11 Juli diambil karena tanggal 11 Juli 1855 itu adalah pembaptisan pertama bagi pribumi yang bernama Salma dan Minggu. Dua-duanya orang Banten dari Cikuya, itu dekat dengan Maja, Rangkas Bitung. Awalnya tuh di situ jadi. Tapi dibaptisnya di gereja Immanuel Gambir. Tahu ya? Tahu nggak gereja Immanuel Gambir? Wah, gereja fenomenal itu. Gereja bersejarah itu. Di situ dibaptisnya. Yang bentuknya artistik banget. Nampak lah di dalam tuh. Oke. Yang ketiga, Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kapan ini? Kapan? Hah? Kapan? Besok. Minggu pertama Oktober. Besok. Kan besok kita perjamuan, lupa. Tinggal diambil rotinya kalau yang belum ambil roti. Bukan ini. Bukan dadar gulung, roti, silakan. Tapi kalau pakai dadar gulung juga boleh, perjamuan kudus juga boleh. D. Kebaktian awal atau akhir tahun. Jaraknya berapa lama ini? Setahun ya? Salah, cuma semalam. Kan opsional ini. Oh, tanggal 31 Desember atau 1 Januari, ya? Iya bisa juga. Kebaktian betul lah. Setengah 12 lah kita mungkin ya. Setengah 12 itu langsung dua-duanya tuh, awal dan akhir dan awal tahun. Lalu berikutnya, kebaktian pembukaan, penutupan sidang sinode, rapat kerja sinode, rapat klasis. Nah, ini pembagian baru, perkembangan ini. F. Hari ulang tahun GKP dan hari ulang tahun jemaat. Nah, November kita berdekatan nih ikut GKP dengan GKP Seroja. GKP Seroja tanggal berapa? Berapa? 24 atau 25? 24. November tanggal 24. Ya, tapi lupa kan, pada lupa, nanti kita cari tahu. Tapi GKP, HUT GKP tanggal berapa? 14. Bisa kayak itu beruntun dilakukan? Bisa. Dulu kan gak pernah kita melakukan perjamuan kudus pada saat HUT GKP atau HUT jemaat kan? Belum pernah kan? Belum pernah. Dengan ini kita bisa lakukan nanti. November kita bisa lakukan lagi perjamuan kudus. Lalu apa lagi? Kebaktian ekumenis. Macam-macam bentuknya. Di konteks GKP Seroja ini di Kota Bekasi apa saja? Nanti kita lihat. Misalkan hari lahir PGI, nah, boleh kalau mau bikin. Hak pelaksanaan pembinaan khusus di arah sinode dan jemaat. Pembinaan khusus ya. Yang kayak gimana pembinaan khusus? Kayak gini. Boleh kan kayak gini? Bisa nggak kita pembinaan buat calon majelis? Bisa juga. Jadi kalau nanti penutupan acara pembinaan ini kita mau bikin perjamuan kudus, ayo gitu. Mau kan? Terima kasih. Hah?
Kudus dong, bekas. Perjamuan kudus. Ini dari dulu. Terima kasih. Ya, perjamuan kasih tidak ada. Peserta perjamuan kudus adalah anggota sidi jemaat, termasuk anggota jemaat tamu yang berasal dari jemaat atau gereja lain. Ya. Nah, cuman ini belum ada catatan khusus. Nanti mungkin perlu dilengkapi juga. Buat siapa nih anggota gereja lainnya? Anggota gereja lain yang seajaran, seasas, atau semuanya? Kalau yang seasas atau yang semuanya yang udah sidi atau belum? Kan itu harus dirincikan lagi. Itu belum dirincikan. 5. Rencana pelayanan perjamuan kudus diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. Nah, pendeta jemaat pendeta bersama majelis jemaat mempersiapkan anggota jemaat dalam memahami dan memaknai pengertian perjamuan kudus melalui kebaktian rumah tangga, kebaktian khusus, dan atau perkunjungan pelawatan. Ini adalah tanggung jawab pendeta dan majelis jemaat untuk melakukan pembinaan kepada seluruh warga jemaat berkaitan dengan pembinaan dogmatika ya ini ya, pembinaan ajaran tentang pemahaman gereja. 7. Bagi anggota jemaat karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan datang ke rumah ibadah, pelayanan perjamuan kudus dapat dilakukan secara khusus paling lambat 6 hari setelah pelayanan perjamuan kudus di rumah ibadah. Ya, ini seperti yang biasa kita lakukan, perjamuan kudus keliling paling lambatnya 6 hari. Jadi tanggal 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, berarti hari apa 9? Kamis ya. Hari Kamis. Di Jumat ya. 8. GKP terbuka untuk menerima pelayanan perjamuan kudus oleh pendeta jemaat gereja lain dengan menggunakan kebaktian dan cara GKP. 9. Pendeta GKP terbuka untuk melayani perjamuan kudus di jemaat atau gereja lain dengan menggunakan tata kebaktian gereja yang bersangkutan. Jadi kita bisa menitipkan atau melakukan kalau ada warga jemaat kita yang mau ikut perjamuan kudus tempat lain silahkan, atau pendeta GKP-nya juga diminta untuk melayani perjamuan kudus tempat lain boleh, atau sebaliknya dalam situasi tertentu misalkan saya sebagai pendeta jemaat di Sawaja berhalangan, kalau kita minta tolong pendeta lain bisa nggak? Bisa. Prioritasnya cari pendeta GKP yang mungkin dapat melayani, kalau enggak di luar itu, atau yang emeritus dulu. Yang emeritus nggak bisa juga dari mana? Bisa prioritasnya GKI, GVIB, GKJ, HKBP, silakan. Ya, kita bisa minta tolong. Ini tata cara GKP. Ya, tapi dengan tata cara GKP. Nah, salah satu poin yang belum tercantum di sini, tapi di dalam pertemuan tadi di pembinaan jam 5 tadi masuk nih ditanyakan materialnya apa? Maksudnya untuk perjamuan kudus kan selama ini kita kenalnya roti sama anggur. Bisa nggak kalau kita tidak menggunakan roti dan anggur? Dari percakapan teologi para pendeta GKP itu dibuka kemungkinan. Itu sebabnya kita menggunakan logo ini sebagai simbol teologi GKP adalah teologi kontekstual. Bisa nggak kita menggunakan sikong? Sebenarnya dalam prakteknya kita sudah melakukan itu loh. Perjamuan kudus kita tuh tidak menggunakan roti dan anggur tok. Ya enggak? Perhatikan enggak? Ada roti dengan teh, ada roti dengan sirup, ada roti dengan air bening atau air putih. Kalau air putih tak susu. Tapi kita ternyata terbuka dengan itu gitu loh.
Cuma memang belum diturunkan. Dan saya pikir ini bisa diturunkan lagi nanti. Bisa dijadikan catatan. Supaya apa? Supaya seluruh warga jemaat jangan cuma berasumsi, tapi ternyata ada loh diatur di tata gereja, dimungkinkan loh, gitu. Tidak akan melanggar, tidak akan berdosa kalau pakai yang lain. Di tempat lain ada yang udah pakai singkong dengan air kelapa, ada juga yang pakai apem dengan bandrek, ada pakai kopi juga boleh. Di Batak itu pasti perlunya pakai kopi, atau kalau pakai tuak juga. Gak cukup sloki ya. Tadi ada pengumuman dari Mas dari majelis ada pengumuman makanan besok kita dulu jadi hampir dinyatakan. Iya. Kalau kita cerita sekarang apapun berarti di rumah aja Pak kita buat Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau bagi saya sih nggak ada masalah ya. Tapi tentu ini situasinya beda. Ini pandemik ya. Ini pandemik, makanya ada kebijakan khusus. Nah, kita kan di lingkungan jemaat ini belum membuat kesepakatan lokal. Boleh nggak pakai ini, pakai itu. Kalau saya secara pribadi sih oke aja, no problem. Gitu kan. Atau juga kita sudah melakukannya selama ini situ. No problem. Berarti khusus bagian di sini berarti apa yang adanya kita. Sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu perhatikan waktu Jumat Agung yang lalu itu kan kita wartakan ya Pak Putar-Putar ya. Jadi bisa menggunakan materi yang ada di rumah kan ya. Itu sudah boleh. Kita sudah lebih dulu melangkah loh sebenarnya. Kalau ingat ya, kalau Bapak Ibu ingat di perjamuan kudus yang Jumat Agung lalu kita mewartakan. Tapi di bulan Juli kita ubah. Karena ternyata ada kebutuhan-kebutuhan supaya gereja juga bisa memfasilitasi menyiapkannya. Makanya kita siapkan ya Pak ya. Dari di saset-saset ini. Sebelumnya di yang perjamuan Jumat Agung kita sudah sampaikan, silakan menggunakan materi yang di rumah. Pakai roti boleh. Roti manis, ayo. Mau pakai nasi, ayo. Ya kan? Pakai bandrek, ayo. Kopi, ayo. Tuak. Ini sempat banget tuak. Mahal ya. Oh nggak pernah minum? Apa saya nggak pernah minum? Saya aja yang bukan orang Batak udah pernah minum tuak. Suka nggak sadar ya Pak. Oh, tapi emang biasanya begitu. Biasa gitu. Habis selesai minum tuak, besoknya nggak tahu. Karena saya minum tuak ya. Nggak sadar gitu. Soalnya semalaman tidur nggak bangun-bangun. Itu maksudnya mana? Oke. Nah, sama seperti yang tadi berkaitan dengan baptisan kudus. Perjamuan kudus secara online kita kan sudah melakukannya juga. Jadi sebetulnya kita sudah sangat terbuka. Material pun bisa sangat terbuka. Gitu ya. Menurut saya GKP Seroja ini sudah melangkah lebih dulu. Mau. Besok saya buatin ya. Jangan sampai saya buatin tapi mubazir. Mau nggak? Hah? Tua Pak. Ini mau nggak? Standarnya Jangan, tumblernya apa? Grand madu. Apa? Grand madu. Mau? Boleh. Hah? Jadi mau Siloni. Enggak, kalau madunya boleh juga. Tapi kalau madunya sebotol beli. Kecil 80 ya Pak. Itu yang manis tuh. Kalau pahit kesempatan promosi nih. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang katekisasi Sidik pasal 26.
katekisasi diselenggarakan oleh majelis jemaat sesuai dengan pedoman pelayanan katekisasi dan CD serta buku katekisasi. Sudah ada bukunya ya. Dan seperti saya sampaikan di Sabtu yang lalu, idealnya memang ya 2 tahun. Setahun mah gak dapat apa-apa gitu. 2. Jenis katekisasi. A. Katekisasi remaja. Nah, inilah yang disebut sebagai katekisasi dasar. Ya. Adalah katekisasi yang diperuntukkan bagi warga jemaat usia remaja minimal 15 tahun. B. Katekisasi CD adalah wadah atau tempat pembinaan dan pembelajaran firman Allah sebelum yang bersangkutan menyatakan ikrar pengakuan iman atau CD. C. Katekisasi khusus adalah katekisasi yang diperuntukkan. Nah, ini kita harus kenali ini satu-satu. Yang dari agama lain, yang dari gereja lain tidak seajaran. Misalkan apa? Katolik, terus apa lagi? Karismatik, ya. Kalau yang Advent gimana? Sama, ya. Kalau yang Sasiova gimana? Sama juga. Emang Kristen itu? Ya. 3. Orang yang menyandang disabilitas. Nah, ini terakomodasi. Sebelumnya nggak pernah terakomodasi. Lalu pembinaannya buat siapa? Buat yang bersangkutan dan keluarganya. Jadi yang dibekali adalah keluarganya juga. Ini mengacu dari peristiwa Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, mujizat kesembuhan buat orang lumpuh yang diusung dari atas ya. Yang diapresiasi oleh Tuhan Yesus itu iman siapa? Iman yang lumpuh? Bukan, yang bawa. Kita maknai yang bawa ini adalah keluarga disabilitas. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu 4. Anggota jemaat yang dinyatakan pertobatan dan akan kembali ke persekutuan jemaat. Ini murtadin tobatin. Ya, maaf ya saya pakai istilah itu ya. Jadi yang sudah sempat dulu dibaptis, sempat CD, lalu karena sesuatu dan lain hal pindah agama lain. Ya, makanya murtadin. Makanya tadi saya bilang murtadin. Ya kan? Nah, ternyata dalam prosesnya pengen balik lagi jadi warga TKP. Wajib katekisasi lagi. Lalu pengakuan iman lagi. Tapi tidak dibaptis lagi. Baptis cukup sekali seumur hidup. Gitu ya. Jangan berencana begitu. Kenapa? Jangan berencana. Hah? Iya, jangan berencana ya. Ya, ini bisa. Prosesnya itu bisa kita layani. Kita nggak masalah dengan itu. Ya. Jadi 2 tahun itu ya? Enggak, prosesnya udah beda lagi. Namanya juga katekisasi khusus. Kita lihat situasi. Ya. Kan dalam prosesnya, dalam perjalanannya, orang juga pasti punya pergumulan dan dia membekali imannya lebih lagi. Pasal 27, pelaksanaan CD. CD diselenggarakan oleh majelis jemaat dalam kebaktian minggu. Nah, ditegaskan ya, minggu loh. Dan dilayani oleh pendeta. Persyaratan telah menerima baptisan kudus anak, telah mengikuti menyelesaikan katekisasi CD, katekisasi atau katekisasi khusus, ya. Telah mengikuti percakapan gerejawi dengan majelis jemaat, berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan imannya. Telah mendapat persetujuan dari majelis jemaat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah layak CD dan tidak ada anggota jemaat atau orang atau pihak yang lain yang menyampaikan keberatan secara tertulis. Sah. 3. Nama calon peserta CD telah diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. Jika tidak ada anggota jemaat atau orang atau pihak lain menyatakan keberatan secara sah tertulis, pelayanan CD dapat dilaksanakan. Persiapan dan pelaksanaan pelayanan CD diatur dalam pedoman pelayanan katekisasi dan CD. Jika ada calon peserta CD yang sudah mengikuti persiapan pelayanan CD,
karena satu dan lain hal berhalangan dari rumah ibadah, pelayanan CD akan ditangguhkan. Kemudian diatur lebih lanjut oleh majelis jemaat. Ini seperti yang baptisan tadi ya. Nah, pelayanan CD atas permintaan anggota jemaat atau jemaat lain. A. Majelis jemaat dapat memasang pelayanan CD atas permintaan anggota jemaat atau jemaat gereja lain. Ini titipan ya. B. Pelaksanaan diatur dalam pedoman pelayanan kategorisasi dan CD. Ini. Sampai sini, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, didiskusikan, ditanyakan, dibagikan, ada pengalaman tertentu kan? Mungkin udah bisa di stop, ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan.